Hai, welcome to Audio Heart. Perkenalkan, nama aku Ayuhana. Di sini aku akan bacain novel-novel menarik dan mungkin ada salah satu novel yang kalian suka. Nah, untuk novel pertama yang aku mau bacain adalah novel berjudul Maybe Someday by Colleen Hoover. Yang tahu Colleen Hoover di sini, Colleen Hoover adalah salah satu penulis terkenal di Amerika yang ceritanya tuh semua bestseller. Nah, sebelum aku mulai, aku akan cantumkan sinopsisnya biar kalian tahu gimana arah ceritanya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Aku baru meninju wajah seorang gadis. Bukan sembarang gadis. Sahabatku, teman sekamarku. Ya, sejak 5 menit yang lalu, kurasa seharusnya aku menyebut dia mantan teman sekamarku. Hidung gadis itu berdarah hampir seketika, dan selama sedetik aku merasa jahat karena memukulnya. Tetapi setelah itu aku ingat betapa ia gadis murahan, pendusta, dan pengkhianat. Dan itu membuatku ingin meninjunya lagi. Aku akan melakukannya, andai saja Hunter tidak mencegah itu terjadi dengan menghalangi kami. Jadi, sebagai pelampiasan, aku meninju Hunter. Sayang sekali, itu tidak menimbulkan penderitaan apapun pada cowok itu. Tidak seperti cedera di tanganku. Ternyata meninju seseorang jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Bukan berarti aku menghabiskan waktu membayangkan seperti apa rasanya meninju orang. Meskipun aku kembali merasakan keinginan itu ketika menunduk ke ponsel, membaca SMS masuk dari Rich. Ia satu orang lagi yang ingin kuberi pelajaran. Aku tahu, Rich tidak terlibat dalam penderitaan yang kutanggung saat ini. Tapi setidaknya ia memberiku isyarat lebih cepat. Oleh karena itu, aku ingin meninjunya juga. Rich, kau baik-baik saja? Kau mau naik sampai hujan berhenti? Aku tentu saja tidak mau naik. Kepalan tanganku sakit. Dan kalau aku naik ke apartemen Rich, tanganku akan semakin sakit setelah aku selesai menghajarnya. Aku berbalik dan mendongak ke balkon Rich. Ia bersandar di pintu kaca geser apartemen, memegang ponsel sambil memperhatikanku. Hari hampir gelap, tapi lampu halaman depan apartemen menerangi wajah pria itu. Mata hitamnya mengunci mataku, dan bibirnya yang melekuk membentuk senyuman lembut penuh penyesalan, membuatku sulit mengingat alasanku tadi marah padanya. Rich menyugar rambutnya yang terjuntai lemas di dahi dengan tangan yang tidak memegang ponsel. Semakin jelas menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Atau mungkin itu ekspresi penyesalan? Sudah sepastinya. Aku memutuskan tidak membalas pesan itu dan mengacungkan jari tengah kepada Rich. Rich menggeleng-geleng sambil mengedipkan bahu, seolah ingin berkata, setidaknya sudah kucoba. Setelah itu ia kembali masuk ke apartemen dengan menggeser pintu hingga menutup. Aku memasukkan kembali ponselku ke saku sebelum basah, lalu memandang ke sekeliling halaman dalam kompleks apartemen yang kutinggali selama 2 bulan penuh ini. Ketika kami pertama kali pindah kemari, musim panas Texas yang galak melumat habis sisa-sisa musim semi. Tapi entah bagaimana halaman dalam ini sepertinya berhasil bertahan hidup. Heidreja biru dan lembayu cerah berbaris di jalan-jalan setapak yang mengarah ke tangga, dan air mancur yang tegak di tengah-tengah halaman. Saat ini musim panas mencapai puncaknya yang paling tidak bersahabat. Air yang mengisi air mancur itu sudah lama menguap hingga kering. Heidreja itu dalam kondisi menyedihkan.
menjadi pengingat samar-samar kegembiraan yang Tori dan aku rasakan ketika kami pertama kali pindah kemari. Ketika menatap halaman yang bertukuk lutut pada keganasan musim, aku merasakan ada kesamaan mengerikan antara kondisi halaman dan perasaanku saat ini. Kalah dan menyedihkan. Aku duduk di air mancur dari semen yang sekarang kosong. Menopang kedua siku, kedua koper yang berisi sebagian besar benda milikku sambil menunggu taksi menjemput. Aku tidak tahu kemana taksi nanti membawaku. Tapi aku tahu lebih baik berada di mana saja selain di tempatku saat ini. Dan itu berarti, ya, menggelandang. Aku bisa saja menelpon orang tuaku, tapi itu akan memberi mereka alasan bagus untuk dengan gencar melontarkan kami bilang juga apa padaku. Kami bilang juga jangan pindah terlalu jauh, Sydney. Kami bilang juga jangan terlalu serius pada laki-laki itu. Kami bilang juga jika kau bersedia memilih diplomat hukum daripada musik, kami akan membayar uang kuliahmu. Kami bilang juga jika meninju, posisikan ibu jarimu di luar kepalan tangan. Oke, orang tuaku tak akan pernah mengajariku teknik meninju yang baik. Tapi kalau selama ini pendapat mereka benar, seharusnya mereka mengajariku. Aku mengepal tinju, meregangkan jemari, lalu mengepalkannya lagi. Tanganku sakit bukan kepalang, dan aku yakin seharusnya aku mengompres tangan dengan es. Aku kasihan pada cowok-cowok, meninju orang menyebalkan. Aku tahu apalagi yang menyebalkan, hujan. Hujan selalu menemukan waktu yang paling tidak tepat untuk turun. Contohnya sekarang, ketika aku menjadi tunawisma. Taksi akhirnya datang. Aku berdiri dan mengambil koper-koperku. Aku menyeret koper di belakang ketika sopir taksi keluar dan membuka bagasi. Sebelum sempat menyerahkan koper pertama, perutku mencelus ketika tiba-tiba sadar aku tidak membawa dompet. Brengsek. Aku mengedarkan pandangan, menoleh ke tempat aku tadi menduduki koper. Lalu meraba sekeliling tubuh, seolah dompetku akan secara ajaib terselempang di bahu. Padahal, aku tahu di mana benda itu. Aku menariknya dari bahu dan menjatuhkannya ke lantai sesaat sebelum meninju hidung Cameron Diaz Tori yang ia dapat dengan harga kemahalan. Aku menghela napas dan tertawa. Tentu saja aku akan meninggalkan dompetku. Hari pertamaku menjadi tunawisma akan terlalu mudah jika aku membawa dompet. Maaf, kataku, pada sopir taksi yang sedang memasuki koper kedua. Aku berubah pikiran. Aku tidak butuh taksi sekarang. Aku tahu tidak ada 1 kilometer dari kompleks ini ada hotel. Jika aku bisa menghimpun keberanian untuk masuk lagi ke apartemen mengambil dompet, aku bisa berjalan kaki ke hotel itu dan menyewa kamar, hingga tahu harus melakukan apa. Bukankah aku sudah terlanjur basah kuyup? Sopir taksi mengeluarkan lagi koper-koperku, meletakkannya di trotoar di depanku, lalu berjalan ke sisi pengemudi tanpa sekalipun membuat kontak mata denganku. Sopir itu hanya masuk ke taksi lalu pergi, seolah ia lega karena aku batal memesan jasanya. Apakah aku terlihat semenyedihkan itu? Aku mengambil koper-koper itu dan kembali berjalan ke tempatku duduk beberapa saat yang lalu sebelum menyadari aku tidak membawa dompet. Aku mendongak ke apartemenku dan dalam hati bertanya, apa yang akan terjadi jika aku masuk ke sana mengambil dompet? Aku meninggalkan kekacauan ketika keluar dari pintu. Kurasa aku lebih suka menjadi tunawisma di tengah guyuran hujan daripada naik ke apartemen. Aku kembali menduduki koper dan merenungi situasiku. Aku bisa membayar orang lain naik ke apartemen, tapi siapa? Di luar tidak ada siapa-siapa, dan siapa yang tahu apakah Hunter atau Tori akan menyerahkan dompetku pada orang lain. Ini sungguh menyebalkan. Aku tahu, pada akhirnya aku harus menelpon salah satu temanku. Tapi untuk saat ini, aku terlalu malu untuk memberitahu orang lain betapa bodohnya aku selama 2 tahun terakhir ini.
Aku benci umurku baru genap 22 tahun dan aku masih harus menjalani 22 selama 360 hari lagi. Ini menyebalkan luar biasa hingga aku menangis. Bagus, sekarang aku menangis. Aku gadis yang tidak punya dompet, menangis, kasar, dan tidak punya tempat tinggal. Dan meski tidak ingin mengakui ini, kurasa sekarang aku patah hati. Ya, sekarang sesenggukan. Aku cukup yakin seperti ini rasanya patah hati. Hujan, ayo cepat. Aku mendongak dan melihat ada gadis menjulang di depanku. Ia memegang payung dan menunduk kesal padaku, sambil bergantian melompat dari satu kaki ke kaki lainnya, menungguku berbuat sesuatu. Aku kebasahan nih, cepatlah. Suara gadis itu agak mendesak, seolah ia bermaksud menolongku, tapi aku tidak berterima kasih. Aku menaikkan sebelah alis ketika membalas menatapnya, dengan tangan menundungi mata dari tetesan hujan. Aku tidak tahu mengapa gadis ini mengeluh tentang kebasahan, padahal pakaiannya tidak cukup banyak untuk jadi basah. Gadis ini nyaris tidak memakai apa-apa. Aku menatap sekilas kaos gadis itu, separuh bawahannya tidak ada. Lalu aku baru sadar, ia memakai seragam Hooters. Apakah hari ini bisa menjadi lebih aneh lagi? Aku duduk hampir di seluruh benda yang kumiliki dalam hujan deras, dan diperintah oleh pelayan Hooters yang menyebalkan. Aku masih memperhatikan kaos gadis itu ketika ia menyambar tanganku lalu menyentakkanku hingga berdiri. Kata Rich, kau akan seperti ini. Aku harus pergi bekerja. Ikut aku. Kutunjukkan letak apartemennya. Gadis itu mengambil satu koperku, menarik pegangannya ke atas, lalu melesakkannya ke tanganku. Setelah itu, ia mengambil koper kedua dan bergegas meninggalkan halaman apartemen. Aku mengikuti tanpa alasan apapun selain gadis itu menyeret satu koperku, dan aku menginginkan koper itu kembali. Gadis itu berseru melewati bahu ketika mulai menaiki tangga. Aku tidak tahu berapa lama kau berencana menginap, tapi aku hanya punya satu peraturan, jauh-jauh dari kamarku. Gadis itu tiba di apartemen dengan membuka pintu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk memastikan aku mengikuti dia atau tidak. Setelah tiba di pintu tangga, aku menghentikan langkah di luar apartemen dan menunduk pada tanaman pakis yang mendekap di pot di luar pintu yang tidak terpengaruhi hawa panas. Daun-daun tanaman itu lebat menghijau seolah mengejek musim panas karena mereka menolak menyerah pada sengatan panas. Aku tersenyum pada tanaman itu. Dalam hati bangga pada si pakis. Setelah itu, aku mengernyit ketika sadar aku iri pada daya tahan tanaman itu. Aku menggeleng-geleng, berpaling, lalu dengan langkah ragu-ragu masuk ke apartemen yang tidak familiar bagiku. Suasana ruangan dalam apartemen ini mirip apartemenku. Bedanya, apartemen ini terdiri atas kamar tidur ganda yang masing-masing disekat, sehingga total memiliki 4 kamar tidur. Apartemenku dan Tori hanya memiliki 2 kamar tidur. Tapi ukuran ruang tamu kami sangat besar. Satu-satunya perbedaan jelas, aku tidak melihat gadis jalang pendusta pengkhianat dengan hidung berdarah berdiri di apartemen ini. Aku juga tidak melihat piring atau pakaian kotor Tori berserakan. Gadis Hooter itu meletakkan koperku di samping pintu. Setelah itu ia menepi dan menungguku. Ya, aku tidak tahu ini menungguku melakukan apa. Gadis itu memutar bola mata dan memegang tanganku, menarikku dari pintu untuk masuk ke apartemen. Kau ini kenapa sih? Kau bisa bicara atau tidak? Ia bermaksud menutup pintu setelah masuk, tapi berhenti dan berbalik dengan mata membesar. Ia mengacungkan telunjuk ke udara. Sebentar, katanya. Kau tidak... Ia memutar bola mata dan menepuk dahi. Astaga, ternyata kau tuli. Hah? Ada apa dengan gadis ini? Aku menggeleng-geleng dan bermaksud menjawab, tapi gadis itu menyela. Astaga, Bridget. Ia bergumam sendiri. Ia mengusap wajah sambil mengerang. Tidak menghiraukan aku yang menggeleng-geleng. Kadang-kadang kau seperti gadis brengsek yang tidak sensitif. Wow.
Gadis ini punya masalah serius dalam kemampuan memahami orang lain. Tingkahnya agak brengsek, meskipun ia berusaha keras untuk tidak seperti itu. Sekarang ia mengira aku tuli. Aku bahkan tidak tahu cara meresponnya. Gadis itu menggeleng-geleng seolah kecewa pada dirinya, lalu menatap lurus-lurus padaku. Aku harus pergi kerja sekarang. Ia berteriak keras sekali dengan tempo lambat bukan main. Aku meringis sambil mundur. Tindakan yang seharusnya menjadi petunjuk jelas bahwa aku mendengar teriakannya. Tapi rupanya ia tidak memperhatikan. Ia menuju pintu di ujung lorong. Rich, ada di kamarnya. Sebelum aku sempat menyuruh gadis itu berhenti berteriak, ia meninggalkan apartemen lalu menutup pintu. Aku tidak tahu harus berbuat apa atau harus melakukan apa. Aku hanya berdiri dengan tubuh basah kuyup di tengah apartemen yang tidak familiar. Sementara orang yang ingin kutinju selain Hunter dan Tori saat ini berada di kamar yang jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Dan bicara tentang Rich, untuk apa ia mengutus kekasih pelayan Hunter sintingnya untuk menjemput? Aku mengeluarkan ponsel dan bersiap mengetik SMS untuk Rich. Ketika pintu kamar terbuka, Rich keluar ke lorong dengan lengan penuh selimut dan bantal. Begitu terjadi kontak mata di antara kami, aku terkesiap. Kuharap suaraku tidak terdengar. Aku belum pernah melihat Rich dari jarak dekat, dan ia terlihat semakin tampan dilihat dari jarak beberapa langkah dibandingkan jika dari seberang halaman apartemen. Seingatku, aku tidak pernah melihat mata yang bisa berbicara. Aku tidak tahu apa maksudku dengan kata-kata itu. Rasanya jika Rich menatapku sekejap saja dengan mata gelapnya, aku bisa mengetahui dengan cepat apa yang diinginkan mata itu. Mata Rich menusuk, tajam, dan astaga, aku memelototinya. Sudut bibir Rich melekuk naik, menyunggingkan senyum maklum. Ketika ia melewatiku dan langsung berjalan ke sofa. Meskipun wajah Rich tampan dan agak polos, aku ingin berteriak padanya karena membohongiku. Seharusnya ia tidak menunggu hingga 2 minggu lebih untuk memberitahuku. Jika itu terjadi, aku pasti sempat membuat persiapan lebih matang. Aku tidak mengerti bagaimana selama 2 minggu ini kami berbincang-bincang, ia tak merasakan dorongan untuk memberitahuku bahwa kekasihku dan sahabatku tidur bersama. Rich melemparkan selimut dan bantal ke sofa. Aku tak akan menginap di sini, Rich, kataku, mencoba mencegah Rich membuang waktu untuk beramah tamah. Aku tahu Rich merasa tidak enak denganku. Tapi aku tidak mengenalnya dengan baik, dan aku merasa jauh lebih nyaman tidur di kamar hotel daripada di rumah orang yang tidak kukenal. Tapi kalau kupikir lagi, menginap di hotel butuh uang. Sesuatu yang tidak kumiliki saat ini. Uang itu ada di dompetku. Di seberang halaman, di apartemen berisi 2 orang di dunia ini yang paling tidak ingin kulihat saat ini. Mungkin tidur di sofa bukanlah gagasan buruk. Rich membereskan sofa lalu berbalik. Tatapannya jatuh ke pakaianku yang basah kuyup. Aku menunduk ke genangan air yang terbentuk di lantai. Oh, maaf, gumamku. Rambutku melekat ke wajah. Atasanku sekarang menjadi penghalang menyedihkan antara dunia luar dan braku yang tampak sangat pink yang sangat jelas. Di mana kamar mandimu? Rich mengangguk ke pintu kamar mandi. Aku berbalik, membuka resleting koper. Aku senang Rich tidak melontarkan pertanyaan apa yang terjadi setelah percakapan kami sebelumnya. Aku memilih celana yoga dan tank top, lalu mengambil tas berisi perlengkapan mandi dan berjalan ke kamar mandi. Batinku terusik karena keadaan di sini mengingatkanku pada apartemenku sendiri, dengan beberapa perbedaan tidak ketara. Kamar mandinya sama. Kamar mandi dengan pintu Jack and Jill di kiri dan kanan, mengarah ke 2 kamar tidur yang bersebelahan. Salah satunya pasti kamar Rich. Aku penasaran,
kamar satu lagi milik siapa. Tapi rasa penasaranku tidak cukup besar untuk membuka kamar itu. Peraturan satu-satunya dari gadis Hooters itu adalah menjauh dari kamarnya. Dan sepertinya ia bukan tipe orang yang suka bercanda. Aku menutup pintu kamar mandi yang mengarah ke ruang tamu lalu menguncinya. Setelah itu memeriksa kunci pintu kedua menuju kamar tidur untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa masuk. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang tinggal di apartemen ini selain Rich dan pelayan Hooters itu. Tapi aku tidak mau mengambil resiko. Aku melepas pakaianku yang basah kuyup dan melemparkannya ke arah wastafel. Supaya tidak membuat lantai basah, aku menyalakan pancuran dan menunggu air menghangat. Lalu melangkah ke bawah semburan air dan memejamkan mata. Berterima kasih karena aku tidak lagi duduk di luar diguyur hujan. Saat yang sama, aku juga tidak benar-benar senang dengan tempatku berada saat ini. Aku tidak pernah menduga ulang tahunku yang ke-22 akan berakhir seperti ini. Mandi di apartemen orang tidak dikenal dan tidur di sofa cowok yang kukenal kurang dari 2 minggu. Semua akibat ulah 2 orang yang kusayangi dan kupercayai.